Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 230341094. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kalkulus diferensial dengan dosen pengampu Bapak Yudi Yunika Putra. Dalam penugasan video ini saya akan membahas 5 contoh soal mengenai limit fungsi trigonometri. Sebelum membahas 5 contoh soal, saya akan jelaskan apa pengertian dari limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Untuk cara penyelesaiannya terdapat 4 cara, yaitu substitusi, rumus dasar, pemfaktoran, dan penyederhanaan. Jika disubstitusikan menghasilkan bentuk tak hingga seperti 0/0, infinity, atau infinity per infinity, maka harus menggunakan cara penyelesaian yang lain. Apa saja cara penyelesaian yang bisa digunakan? Kita bisa menggunakan metode pemfaktoran, rumus dasar, atau penyederhanaan. Tergantung bentuk soalnya seperti apa. Untuk dapat memahaminya, langsung saja kita bahas beberapa contoh soal berikut. Untuk soal yang pertama, lim x mendekati 0 tan x per x kuadrat plus 2x. Untuk bentuk soal seperti ini, kalian bisa lihat di bagian penyebutnya berbentuk x kuadrat plus 2x, maka dapat menggunakan cara pemfaktoran. X kuadrat plus 2x dapat kita faktorkan dengan x dalam kurung x plus 2, maka lim x mendekati 0 tan x per x dalam kurung x plus 2. Bentuk yang jika disubstitusikan menghasilkan nilai 0/0 yaitu tan x dan x, maka kelompokkan bentuk tersebut. Jadi lim x mendekati 0 tan x per x, lim x mendekati 0 1 per x plus 2. Jika sudah berbentuk lim x mendekati 0 tan x per x, lim x mendekati 0 1 per x plus 2, maka ini sudah bisa menggunakan rumus dasar untuk lim x mendekati 0 tan x per x, dan bisa disubstitusikan untuk bentuk lim x mendekati 0 1 per x plus 2. Rumus dasar untuk tan yaitu jika terdapat bentuk soal lim x mendekati 0 tan ax per bx, maka hasilnya a per b. Untuk bentuk di soal ini lim x mendekati 0 tan x per x, maka hasilnya 1 per 1. Untuk lim x mendekati 0 1 per x plus 2, tinggal disubstitusikan nilai x-nya menjadi 0, maka hasilnya 1 per 2. Jadi 1 per 1 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Soal nomor 2 yaitu lim x mendekati 0 sin pangkat 3 2x per tan pangkat 3 setengah x. Untuk bentuk soal seperti ini dapat menggunakan cara penyederhanaan. Untuk sin pangkat 3 2x dapat disederhanakan menjadi sin 2x dikali sin 2x dikali sin 2x. Begitu pula untuk bentuk tan, yaitu tan 1 per 2x dikali tan 1 per 2x dikali tan 1 per 2x, maka hasilnya lim x mendekati 0 sin 2x dikali sin 2x dikali sin 2x per tan 1 per 2x dikali tan 1 per 2x dikali tan 1 per 2x. Kelompokkan untuk nilai sin x dan tan x, yaitu lim x mendekati 0 sin 2x per tan 1 per 2x, lim x mendekati 0 sin 2x per tan 1 per 2x, lim x mendekati 0 sin 2x per tan 1 per 2x. Jika bentuknya sudah seperti ini, maka dapat menggunakan rumus dasar. Untuk rumus dasar lim x mendekati 0 sin ax per tan bx, maka hasilnya a per b. Jadi untuk soal ini lim x mendekati 0 sin 2x per tan 1 per 2x, hasilnya 2 per 1 per 2. Jadi 2 per 1 per 2 dikali 2 per 1 per 2 dikali 2 1 per 2 menghasilkan nilai 8 per 1 per 8 sama dengan 64. 64 merupakan faktor dari 2 pangkat 6. Kita lanjutkan soal ketiga. Soalnya lim x mendekati 0 2 sin kuadrat 2x per 3x tan x. Untuk bentuk soal seperti ini dapat menggunakan cara penyederhanaan. Bentuk yang dapat disederhanakan yaitu sin kuadrat 2x, maka lim x mendekati 0 2 sin 2x dikali sin 2x per 3x dikali tan 3x. Bentuk yang disubstitusikan dengan nilai x mendekati 0 menghasilkan 0 per 0 yaitu sin 2x per 3x dan sin 2x per tan 3x, maka dikelompokkan bentuk tersebut menjadi lim x mendekati 0 2 per 1, lim x mendekati 0 sin 2x per 3x, lim x mendekati 0 sin 2x per tan 3x. Seperti cara yang sudah saya jelaskan tadi, di bagian ini kita dapat menggunakan rumus dasar.
Rumus dasar untuk sin yaitu jika lim x mendekati 0 sin ax per bx maka a per b. Dari soal tersebut, lim x mendekati 0 sin 2x per 3x maka 2 per 3. Untuk bentuk sin per tan, jika terdapat sin ax per tan bx maka a per b. Maka lim x mendekati 0 sin 2x per tan 3x hasilnya 2 per 3. Jadi 2 per 1 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 yaitu 8 per 9. Untuk soal yang keempat, kalian bisa lihat di bagian pembilangnya x kuadrat plus 6x plus 9. Kita dapat menggunakan cara pemfaktoran dan untuk bagian penyebutnya dapat kita gunakan cara penyederhanaan. Faktor dari x kuadrat plus 6x plus 9 adalah x plus 3 dikali x plus 3. Untuk bagian penyebutnya, duanya kita keluarkan agar nantinya cos bisa disederhanakan menjadi sin. Jadi, lim x mendekati minus 3, x plus 3 dikali x plus 3 per 2 dalam kurung 1 dikurang cos 2 dalam kurung x plus 3. Mari kita mengingat kembali rumus trigonometri. Cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Maka untuk penyebut dari soal ini, hasilnya lim x mendekati minus 3, x plus 3 dikali x plus 3 per 2 dikali 1 dikurang 1 per 2 sin kuadrat x plus 3. Untuk di bagian penyebutnya dapat dilihat 1 dikurang 1 itu 0. Untuk 2 yang di depan sin itu dipindahkan ke depan. Jadi lim x mendekati minus 3, x plus 3 dikali x plus 3 per 2 dikurang 2 sin kuadrat x plus 3. 2 dikali 2 hasilnya 4, jadi lim x mendekati minus 3, x plus 3 dikali x plus 3 per 4 sin kuadrat x plus 3. Sin kuadrat x plus 3 dapat disederhanakan, jadi lim x mendekati minus 3, x plus 3 dikali x plus 3, 4 sin x plus 3 dikali sin x plus 3. Kelompokkan bentuk yang jika disubstitusikan menghasilkan 0 per 0. Yaitu lim x mendekati minus 3 1 per 4, lim x mendekati minus 3 x plus 3 per sin x plus 3, lim x mendekati minus 3 x plus 3 sin x plus 3. X plus 3 per sin x plus 3 dapat disederhanakan, hasilnya 1. Jadi 1 per 4 dikali 1 dikali 1 menghasilkan 1 per 4. Untuk bentuk soal yang kelima ini kita bisa menggunakan cara penyederhanaan. Jika terdapat bentuk cos alfa dikurang cos beta, maka hasilnya minus 2 sin 1 per 2 dalam kurung alfa ditambah beta sin 1 per 2 dalam kurung alfa dikurang beta. Pada soal ini terdapat bentuk soal seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu cos x dikurang cos 5x, x sebagai alfa dan 5x sebagai beta. Jadi tinggal memasukkan ke rumusnya, lim x mendekati 0 minus 2 sin 1 per 2 dalam kurung x ditambah 5x sin 1 per 2 dalam kurung x per 5x per x tan 2x. Kemudian x ditambah 5x itu hasilnya 6x. 1 per 2 dikali 6x sama dengan 3x. X dikurang 5x minus 4x. 1 per 2 dikali minus 4x sama dengan minus 2x. Jadi lim x mendekati 0 minus 2 sin 3x sin minus 2x per x tan 2x. Kelompokkan bentuk yang jika disubstitusikan menghasilkan 0 per 0. Maka lim x mendekati 0 minus 2 per 1. Lim x mendekati 0 sin 3x per x. Lim x mendekati 0 sin minus 2x per tan x. Sama seperti soal sebelumnya, bentuk sin 3x per x tinggal diambil koefisiennya saja. Maka minus 2 per 1 dikali 3 per 1 dikali minus 2 per 2 sama dengan 6.